Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Metode Pembelajaran Musik Gordon, Music Learning Theory atau MLT, yang disusun oleh Apet Panmesledikis, Asri, Faizah Inayah, Ibrahim Firdaus, Tarisha Claudia Putri, Reza Rizky Alfair. Profil singkat Edwin E. Gordon, seorang pendidik dan peneliti musik yang berasal dari Amerika Serikat, yang mengembangkan Music Learning Theory atau MLT, yang fokus pada konsep audiation dalam pembelajaran musik. Apa itu Music Learning Theory atau MLT? MLT merupakan teori pembelajaran musik yang menekankan kemampuan audiation. Audiation adalah kemampuan berpikir seperti belajar bahasa. Berarti proses memahami dan menguasai musik mengikuti cara alami manusia mempelajari bahasa, yaitu melalui pendengaran, peniruan, dan pengembangan kemampuan berpikir secara musikal. Itulah yang disebut oleh audiation. Kemudian yang terakhir, musik harus dipahami secara internal sebelum dibaca maupun dimainkan. Konsep audition dalam pembelajaran musik. Penjelasan tiap kalimat. Mendengar dan memahami musik secara mental tanpa suara fisik. Ini adalah definisi dari audition, yaitu kemampuan untuk mendengar musik dalam pikiran tanpa suara nyata, seperti membayangkan bunyi nada atau irama dalam kepala. Fondasi utama untuk membaca, menulis, dan memainkan musik. Audition merupakan dasar penting sebelum seseorang bisa membaca partitur, menulis notasi, atau memainkan alat musik dengan baik. Tanpa audition, siswa hanya meniru tanpa benar-benar memahami. Dicapai melalui tahapan mendengar aktif dan eksplorasi. Kemampuan audition dibentuk melalui proses seperti mendengarkan musik secara sadar dan aktif, mengeksplorasi bunyi dengan menyanyikan berbagai alat musik atau bergerak mengikuti irama. Kesimpulannya, audition adalah proses mental penting dalam pembelajaran musik. Ini adalah langkah awal untuk benar-benar memahami musik, bukan hanya menirukan. Audition merupakan seseorang bisa membaca dan mendengar musik di kepala sebelum memainkannya. Prinsip-prinsip pembelajaran musik menurut Gordon. 1. Belajar musik seperti belajar bahasa. 2. Tahapan bertahap dan berurutan. 3. Prioritas pada mendengarkan sebelum membaca musik. 4. Fokus pada pola ritmis dan melodi. 5. Pengembangan kreativitas melalui improvisasi. Tahapan belajar musik MLT terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Mendengarkan dan menyerap discrimination learning. 2. Menirukan dan menyuarakan ulang. 3. Pengembangan pola musikal. 4. Improvisasi dan kreativitas. 5. Membaca dan menulis musik. Baiklah, kita akan masuk pada aktivitas dalam pembelajaran seni musik. Aktivitas mendengarkan lagu dan pola ritme dalam pembelajaran seni musik merupakan bagian penting dari pembentukan apresiasi musik dan pengembangan keterampilan musikal siswa. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada mendengarkan lagu. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih kepekaan pendengaran siswa terhadap elemen-elemen musik seperti melodi, harmoni, dinamika, dan ekspresi. Hal ini bertujuan mengembangkan kemampuan apresiasi musik, mengenal berbagai jenis musik tradisional, nasional, kontemporer, dan lain-lain. Memahami makna lagu, suasana, dan pesan yang disampaikan. Melatih daya ingat melodi dan lirik. Kegiatan yang dilakukan seperti memutar lagu secara utuh dan meminta siswa menyimak dengan seksama. Diskusi mengenai isi lagu, makna lirik, dan gaya musik. Mengenali alat musik yang digunakan dalam lagu. Dan mengidentifikasi struktur lagu, misalnya bait,
ref, bridge, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mendengarkan pola ritme. Aktivitas ini bertujuan melatih pendengaran ritmis dan koordinasi motorik. Hal ini bertujuan melatih kepekaan terhadap tempo, ketukan, dan irama. Mengembangkan kemampuan mengikuti ritme secara tepat, mempersiapkan siswa untuk memainkan alat musik atau bernyanyi secara ritmis. Kegiatan yang dilakukan: mendengarkan contoh pola ritme dari perkusi atau instrumen ritmis lainnya, menirukan pola ritme dengan tepuk tangan, ketukan meja, atau alat musik ritmis sederhana. Mengidentifikasi pola ritme sederhana, misalnya seperti lambat, sedang, atau cepat. Melatih siswa membedakan antara birama 2/4, 3/4, dan 4/4 secara mendengar. Yang ketiga ada menyanyikan tanpa kata, suarakan melodi. Menyanyikan melodi tanpa lirik menggunakan suku kata netral seperti la, na, atau do. Hal ini bertujuan melatih intonasi dan tinggi rendah nada, fokus pada alur melodi tanpa terganggu kata, persiapan sebelum menyanyi dengan lirik. Kegiatan yang dilakukan: menirukan melodi pendek dari guru atau instrumen, menyanyikan tangga nada dengan do, re, mi, atau la, la, la. Latihan interval dan pola melodi sederhana. Hal ini bermanfaat meningkatkan pendengaran musik dan kontrol vokal, memudahkan menghafal dan memahami lagu. Yang keempat ada gerakan tubuh untuk memahami ritme. Menggunakan gerakan seperti tepuk tangan, langkah kaki, atau hentakan untuk merasakan dan mengikuti ritme musik. Hal ini bertujuan melatih kepekaan ritme dan tempo, mengkoordinasikan gerak dan musik, dan menyerap irama secara kinestetik. Kegiatan yang dilakukan seperti menepuk sesuai ketukan lagu, melangkah mengikuti irama, menggerakkan tubuh sesuai tempo musik. Hal ini bermanfaat membantu pemahaman ritme secara alami, meningkatkan koordinasi dan konsentrasi. Dan yang kelima, ada improvisasi berdasarkan pola yang dipelajari, diskusi dan refleksi musikal. Menciptakan melodi, ritme atau gerakan secara spontan berdasarkan pola musik yang telah dipelajari, lalu mengevaluasinya melalui diskusi dan refleksi. Hal ini bertujuan melatih kreativitas dan ekspresi diri, mengembangkan pemahaman struktur musik, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam bermusik. Seperti kegiatan siswa membuat variasi dari ritme atau melodi yang dipelajari, bermain alat musik atau bernyanyi secara bebas namun terarah, dan diskusi bersama tentang hasil improvisasi dan kesan yang dirasakan. Hal ini bermanfaat mendorong eksplorasi musikal pribadi, meningkatkan kemampuan analisis dan apresiasi musik, dan mengasah keterampilan komunikasi musikal melalui refleksi dan umpan balik. Berikutnya masuk pada bagian peran guru dalam MLT. Yang pertama ada fasilitator pengalaman musikal. Guru bertindak sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan pengalaman musikal, bukan sebagai sumber utama informasi. Hal ini bertujuan mendorong siswa belajar musik secara aktif melalui pengalaman langsung, menyediakan stimulus musikal yang sesuai tahap audition, pemahaman musik dalam pikiran, membangun pembelajaran yang natural dan progresif, seperti
mengikuti proses belajar bahasa. Peran guru menyediakan kegiatan mendengarkan, bernyanyi, bergerak, dan bermain musik. Memberikan ruang eksplorasi dan improvisasi. Menyesuaikan aktivitas sesuai tingkat perkembangan musikal siswa. Dan mengamati dan menanggapi respon siswa secara musikal, bukan hanya secara verbal. Hal ini bermanfaat agar siswa belajar musik dengan cara yang bermakna dan alami, dan meningkatkan kemandirian dan pemahaman musik secara mendalam. Yang kedua ada memberi contoh, bukan memberi perintah. Guru dalam pendekatan musik learning theory atau disingkat MLT tidak memberikan instruksi langsung seperti nyanyikan ini atau mainkan itu, melainkan menyediakan contoh musikal yang bisa ditiru dan direspon oleh siswa secara alami. Hal ini bertujuan mengembangkan kemampuan audition siswa dan memahami musik dalam pikiran, dan membantu siswa belajar musik seperti belajar bahasa ibu dengan mendengar dan meniru, bukan dengan perintah teknis. Peran guru menyanyikan pola, nada, atau ritme tanpa menyuruh siswa langsung mengikuti. Mengikuti stimulus musikal yang menarik dan sesuai tingkat perkembangan siswa, dan mendorong respons spontan dari siswa tanpa tekanan. Hal ini bermanfaat, siswa belajar dengan lebih alami, tidak merasa diperintah. Memperkuat pemahaman musikal yang mendalam dan mandiri. Meningkatkan kenyamanan dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, menyediakan lingkungan musikal yang kaya. Guru menciptakan suasana belajar yang penuh dengan berbagai pengalaman musikal, baik melalui suara, gerak, alat musik, maupun interaksi sosial. Hal ini bertujuan menstimulasi perkembangan audition melalui paparan musik yang beragam, menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu musikal siswa, dan mendukung pembelajaran musik yang aktif, alami, dan menyenangkan. Peran guru menyediakan berbagai aktivitas musikal seperti menyanyi, bergerak, mendengarkan, dan bermain alat musik. Menghadirkan musik dari berbagai genre, budaya, dan tingkat kesulitan. Menata ruang belajar yang mendukung eksplorasi musikal, misalnya dengan alat musik sederhana atau ruang gerak yang luas. Hal ini bermanfaat, siswa terpapar banyak pola musik yang memperkaya audition mereka. Terbangun rasa nyaman dan antusias dalam belajar musik, dan mendorong eksplorasi, improvisasi, dan partisipasi aktif. Yang keempat ada mendorong eksplorasi dan refleksi. Guru memberi ruang bagi siswa untuk bereksplorasi secara musikal dan mengajak mereka merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara individu maupun bersama. Hal ini bertujuan mengembangkan kreativitas dan pemahaman musikal yang mendalam, dan membantu siswa menyadari apa yang mereka dengar, rasakan, dan lakukan dalam bermusik. Peran guru menyediakan kegiatan terbuka seperti improvisasi nada atau ritme, menanggapi ide musikal siswa dengan cara musikal, dan mengajak siswa berdiskusi tentang pengalaman mereka, bukan menilai benar atau salah. Hal ini bermanfaat, siswa lebih percaya diri mengekspresikan ide musikalnya, refleksi membantu memperkuat audition dan pemahaman konsep musik, dan proses belajar menjadi lebih bermakna dan personal. Selanjutnya kita masuk pada manfaat metode Gordon. Yang
Yang pertama ada pemahaman musik yang lebih mendalam. Metode Gordon menekankan audition, kemampuan membayangkan dan memahami musik secara mental tanpa harus mendengarkan secara fisik. Hal ini membuat siswa benar-benar memahami struktur dan makna musik, bukan sekadar menghafal nada. Yang kedua, kemampuan membaca dan memainkan musik yang lebih natural. Dengan fokus pada pemahaman pola ritme dan tonal secara mendalam sebelum membaca notasi, siswa dapat memainkan musik dengan lebih ekspresif dan alami, karena mereka mendengar musik secara internal terlebih dahulu. Yang ketiga ada pengembangan kreativitas dan improvisasi. Gordon mendorong siswa untuk berimprovisasi dan menciptakan musik sejak dini. Ini memperkuat pemahaman musikal dan membangun kepercayaan diri dalam mencipta dan mengekspresikan diri melalui musik. Dan yang terakhir, cocok untuk semua usia dan latar belakang. Karena pendekatannya berbasis proses dan bukan hafalan, metode ini fleksibel dan dapat digunakan oleh siapa saja. Dari anak-anak hingga dewasa, dari pemula hingga musisi berpengalaman. Tantangan utama datang dari minimnya pemahaman guru terhadap konsep audition dan MLT itu sendiri. Banyak guru musik di Indonesia masih mengandalkan pendekatan tradisional seperti membaca notasi atau meniru tanpa benar-benar mengembangkan kemampuan siswa untuk mendengar musik dalam pikirannya, yang sebenarnya inti dari audition. Lalu keterbatasan sumber daya seperti kurangnya pelatih profesional, materi ajar berbasis MLT dalam bahasa Indonesia, dan minimnya komunitas praktisi MLT turut menjadi hambatan besar. Dari sisi kurikulum, MLT belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran nasional. Hal ini membuat guru kesulitan untuk mengintegrasi metode ini ke dalam pembelajarannya karena belum adanya acuan baku, pelatihan formal, atau dukungan dari institusi pendidikan. Artinya, MLT bukan sekadar metode lama yang biasa dipakai di sekolah. Ini pendekatan baru dan kreatif dalam mengajarkan musik, supaya murid bisa lebih terlibat dan menikmati proses belajarnya. Nah, audition itu mirip seperti membayangkan suara musik dalam pikiran kita. Jadi, bukan cuma meniru nada, tapi betul-betul memahami dan merasakannya. Kayak kita bisa mendengar musik sebelum dimainkan. Bukan cuma bisa main musik, tapi juga bisa menciptakan, menganalisis, dan mengevaluasi permainan sendiri. Ini penting supaya siswa nggak cuma jago teknik, tapi juga punya rasa dan karakter. Jadi, MLT membantu murid belajar musik secara alami, menyenangkan, dan penuh makna. Bukan sekadar hafalan, tapi pengalaman.